Selamat malam teman-teman. Erev Tov Lachem, Masa Al Khair, Minasan Konbawa, Bonsoatus, Bonoit, Buenas noches, Buonasera, Good evening, Guten Abend, Guten Abend, buat semuanya. Sebenarnya saya punya pandangan yang nggak populer ya tentang program barak militer atau military barracks yang dulu sempat rame itu ya. Tapi ya karena saya orangnya tidak mencari popularitas dan tidak juga senang dengan yang namanya popularitas dan validasi ya. Jadinya saya lebih bebas dan lebih free untuk mengutarakan hal ini gitu loh. Jujur saya sebenarnya kalau secara pandangan gak populer ya sih, saya sebenarnya setuju sih dengan program military barracks ini. Bukan karena alasan konselor dan psikolog saya Kak Seto Mulyadi, profesor ya. Bukan berarti saya karena faktor itu hanya faktor sekunder aja. Tapi kalau faktor primernya ini sekali lagi pandangan yang nggak populer ya. Jadi bukan didasari karena saya mencari popularitas atau mulai satu frekuensi atau gimana, enggak teman-teman. Tapi beginilah, saya ambil kesimpulan gini ya. Program military barracks itu bak pisau bermata dua sebenarnya. Di satu sisi bisa ada manfaatnya bagi para peserta didik, itu nama programnya saya nggak tahu, nggak hafal ya. Tapi di satu sisi juga takutnya nanti ada sesuatu yang nggak baik lah yang terjadi pada diri mereka gitu loh. Bisa jadi karena di sana dididiknya dengan begitu keras, otoriter, totaliter, tak boleh guna HP, tak boleh guna internet, tak boleh guna media sosial gitu ya. Jadinya ya gitu teman-teman. Tapi di satu sisi ya, kenapa saya setuju? Ini sekali lagi adalah pandangan yang sangat mungkin sangat tidak populer di antara Anda semua. Karena begini teman-teman, terkadang generasi sekarang ini tuh memang perlu untuk digituin sesekali. Memang perlu untuk ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh digetok kepalanya. Nah, salah satunya cara untuk getok kepala itu adalah dengan military barracks itu. Mungkin ya salah satunya. Tapi ini ikhtiar gitu loh. Karena gini teman-teman, saya itu sebenarnya sangat prihatin dengan generasi sekarang yang mohon maaf ya kayak yang saya alami deh. Saya kemarin baru belasah habis-habisan ya. Mereka yang suka ngaji di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan Jaksel. Itu tiap Senin sampai Rebu. Selasa kemarin itu saya belasah habis-habisan. Saya jeritin, saya tengkingin, saya apa gitu. Maksudnya itu mengarahkan sebenarnya. Mengarahkan agar ya kalau di musola tuh ada adabnya, ada etikanya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya. Ada etiketnya. Ada etikanya.
Nah, itu yang sering disebut sama Om Bagus itu adalah serasi. Tahu aturan, tahu syariah, tahu diri, tahu tempat. Gitu teman-teman. Bentar ya. Tengki. Maksud saya tuh gini. Perlu digituin. Sadar ya. Masih ke-record ya. Padahal saya udah pencet pause. Padahal saya jujur saya udah pencet pause loh. Taunya malah ya gak apa-apa deh. Mungkin tidak terpencet kali ya. Maksudnya tidak kepencet sempurna gitu. Udah gak apa-apa. Jadi lanjut lah ya teman-teman. Abaikan kesilapan teknikal tadi. Jadi teman-teman semua ya, memang saya akui sih generasi sekarang tuh emang perlu digituin, emang perlu diketok kepalanya, atau perlu ditengkingin, atau perlu diteriakin sekali-sekali biar ke arah gitu loh. Itulah yang Om Bagus bilang serasi gitu loh. Hidup itu harus serasi. Nah, bagaimana hidup itu bisa serasi? Maka kita harus membangun, maka kita harus konstruktif, harus kokoh, harus kuat. Itu cara hidup serasi itu seperti itu. Serasi itu tahu diri, tahu aturan, tahu syariah, gitu. Tahu adab, seperti itu teman-teman. Begitu. Jadi bukan berarti yang saya lakukan minggu lalu di hari Senin minggu lalu di Mushola Ar-Rahman Rawapapan Bintaro dan Selasa kemarin malam pada anak-anak yang suka ngaji di Mushola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan, itu bocah Rawapapan itu dua-duanya, ya. Bukan berarti saya marah tengkingin kayak gitu tuh, bukan berarti benci atau gimana, enggak. Tapi memang sesekali harus digituin. Nah, di military barracks itu kan juga pasti akan kayak gitu. Dilatih disiplin, dilatih hidup serasi, tahu waktu, kapan waktunya sholat, ya kan? Kapan waktunya makan, kapan waktunya rehat, istirahat, kapan waktunya aktivitas gitu. Waktunya sekolah, waktunya belajar, waktunya main. Jadi dilatih seperti itu sebenarnya. Nah, kenapa kok saya bisa berkesimpulan seperti itu? Pembahasan ini lebih detailnya nanti ya teman-teman, habis saya sampai rumah, beberesan sebentar, nanti kita bahas lebih dalam lagi mengenai pandangan tidak populer saya terhadap barak militer ini. Sekali lagi teman-teman, kenapa saya sampaikan pandangan tidak populer ini? Saya kasih disclaimer dulu, karena satu, saya tidak mencari popularitas. Yang kedua, saya tidak validasi. Yang ketiga, saya tidak pansos.
Dan yang keempat, saya ini bukan pendukung dan pemilih Gubernur Deddy Mulyadi. Kenapa? Saya bukan KTP Jawa Barat, bukan warga Jawa Barat, tapi saya warga ber-KTP Jakarta. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, selamat datang kembali. Welcome back teman-teman. Jadi kita terusin ya. Jadi kenapa belakangan ini saya mulai ada simpatik gitu loh dengan program barak militer ala Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sempat rame kemarin itu. Ya maksudnya rame yang dukung tapi juga rame yang denounce gitu. Ini makanya saya bilang ini pandangan gak populer saya, karena memang sekali lagi ya, saya tuh tidak sedang mencari popularitas ya. Saya tuh orangnya gak suka populer. Saya orangnya gak suka pansos. Saya orangnya juga gak suka dengan validasi apalah itu segala macam. Bagi saya gak perlu itu semua. Ya, kita jadi orang populer gitu kan, tapi kalau populer ya dengan cara yang tidak baik dan populernya juga untuk hal-hal yang tidak baik, itu kan percuma juga. Ya saya sebenarnya nggak mau disebut populer, nggak mau populer banget, enggak gitu. Di tengah orang-orang sekarang yang berusaha untuk menjadi populer, bikin ini, bikin itu, bikin anu, bikin ini, bikin ono, bikin uni, apa segala macam. Saya nggak mau, karena saya pikir hidup yang standar-standar aja, yang biasa-biasa aja, hidup sebagai figur privat itu enak teman-teman. Enak, tenang kan. Sebab kalau kita populer kan ucapan kita bakal disorot sama jutaan orang. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita pasti akan dilihat jadi oleh jutaan orang. Saya nggak mau seperti itu. Nggak mau saya. Mending biasa gini aja gitu. Kita lanjut ya daripada saya curcol kepanjangan. Oke. Makanya kenapa saya bilang ini pandangan tidak populer? Karena sesekali memang generasi sekarang perlu digituin. Perlu ditengkingin sesekali. Kayak yang kemarin saya lakuin di terhadap anak-anak yang suka ngaji di Musola Ali kelas Polsek Pesanggeran itu. Sama minggu lalu di Musola Ar-Rahman Rapapan Bintaro itu. Saya perlu ambil tindakan seperti itu. Kenapa? Karena memang ya inilah kebenaran. Ya. Jadi memang betul kata Om Bagus, hidup tuh harus serasi. Serasi itu tahu diri, tahu tempat lah. Tahu syariah, ya. Bagaimana beretika, tahu beretiket, tahu berestetika. Etika tuh kan adab. Etika tuh kan tata krama, etiket pun sama. Manners. Bagaimana beretiket, bukan beretika, maaf ya. Etiket tuh lebih manners ya. Memangnya disebut table etiquette. Bagaimana di masjid dan musola tuh juga ada etiketnya. Harus bagaimana, harus begini, harus begitu, harus ani, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, macam-macam banyak. Saya tekankan itu. Nah, saya tekankan itu. Ya, tapi balik lagi, gak mempan kalau cuma sekedar ditengkingin doang. Ujungnya kemarin saya diketawain. Tadi saya dikatain botak. Gitu kan? Tapi saya gak ambil pusing dengan itu. Ya saya bilang, ya yang penting saya sudah usaha, yang penting saya sudah ikhtiar. Memberitahu, ya semua kembali pada masing-masing. Nah buat saya, program barak militer atau sekolah kebangsaan kemarin itu juga sebenarnya ikhtiar untuk tujuannya seperti itu sebenarnya. Cuma skopnya lebih luas lagi, lebih dari sekedar itu. Bagaimana para anak-anak di Jabar tuh ente bangoran gitu loh. Gak bangoran gitu loh. Bangor atau bangor gak teman-teman? Bangor tuh bahasa Sundanya nakal. Tujuannya tuh biar kayak gitu. Sebenarnya biar gak kayak gitu. Cuma ya itu ikhtiar teman-teman. Biar anak-anak Jawa Barat itu ente bangoran.
Teu bangoran tapi teu bangoran tapi bageran. Bager tau bager gak teman-teman? Bager tuh baik, bagus, apik kalau bahasa Jawanya. Ente bangoran tapi bageran. Kalau bahasa Jawanya gini. Ra embelingan tapi apean. Gitu loh. Tujuannya sebenarnya untuk kita ya, tapi kan mereka kan kembali lagi ke rumah masing-masing, kecuali yang kemudian diangkat sebagai anak asuh ya oleh Kang Deddy Mulyadi, tinggal di Lembur Pakuan, rumah dinas gubernur Gedung Pakuan, Lembur Pakuan, rumah pribadi ya Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi mereka nggak boleh pakai HP kalau mau, ada walinya gitu. Walinya dari TNI, dari militer juga gitu. Kalau ada perlu apa-apa ya seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk itu sebenarnya ya, tapi kan lagi-lagi teman-teman, ada kembali lagi ke rumah masing-masing karena mereka pasti akan pulang ke rumah. Anak-anak yang ikut sekolah kebangsaan atau military barracks atau barak militer itu disingkat Barmil ya. Anak-anak yang ikut Barmil itu atau sekolah kebangsaan itu kan akan pastinya pulang ke rumah, pulang ke lingkungan asalnya, pulang ke keluarganya, pulang ke orang tuanya, dan pulang ke bersama lingkungan sekitarnya. Termasuk pulang kembali ke teman-temannya di lingkungan asal. Nah, kalau masalah program Barmil atau military barracks atau sekolah kebangsaan itu sukses apa enggaknya buat si anak itu sesuai dengan misi tebangeran tapi bageran itu berhasil atau tidaknya ya kembali lagi ke si anak dan lingkungannya. Kalau lingkungannya mendukung misalkan, orang tuanya mendukung, keluarganya mendukung, lingkungannya mendukung gitu ya, itu pasti akan jadi bageran. Tapi kalau ternyata orang tuanya bangoran, lingkungannya bangoran, teman-teman lingkungannya bangor ya bangoran maneh, bangoran lagi. Begitu. Jadi begitu. Ya. Makanya daripada itu, kenapa saya sebenarnya tuh saya diam-diam mendukung loh program Barmil itu. Cuma saya nggak ekspresikan secara terbuka aja. Saya secara diam-diam karena memang sesekali perlu digituin. Nah ada yang mengatakan, Pak, program Barmil tuh sedang diberhentikan. Nggak diberhentiin sebenarnya. Tapi dievaluasi, nanti digelar lagi suatu hari nanti gitu loh. Karena memang sesekali aja perlu digitu, nggak perlu terus-terusan. Sebab kalau terus-terusan nanti malah jadi timbul syakwa sangka yang tidak diinginkan kau. Malah timbul keributan yang nggak perlu. Kalau udah kejadian kita ribut-ribut gak perlu antar sesama wargi Jabar, antar sesama anak bangsa, ngapain? Rugi sendiri kan. Makanya jadi lebih baik diadakan sekali, tapi nanti diadakan berikutnya berapa waktu ke depan lagi gitu. Jangan apalagi kan sekarang lagi ada kebijakan efisiensi anggaran. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau daerah lain itu juga mengadakan Barmil atau semacam itu. Kan sudah banyak tuh dilakukan di berbagai provinsi, ya kan? Dan di berbagai kabupaten kota, ya. Kalau memang tujuannya seperti di Jawa Barat, tebangoran tapi bageran, ya. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Yang tadi
rak belingan tapi apean gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan bagian dari ikhtiar sebenarnya ya. Tapi kembali lagi setelah itu balik lagi ke tempatnya masing-masing, ada hasilnya apa enggak nanti akan kelihatan. Tidak dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, enggak. Tidak juga setahun, 2 tahun, enggak teman-teman. Itu berproses. Berproses teman-teman, itu berproses. Lihat dulu juga bagaimana orang tuanya, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana teman-teman sebayanya, bagaimana sekolahnya. Begitu. Karena percuma juga seperti yang saya lakukan ini. Kenapa mereka denial? Kenapa pada disangkal? Pada ada penyangkalan? Ya karena memang saya lihat di rumahnya juga berantakan. Sudah di rumahnya berantakan, lingkungannya juga begitu. Lihat Ropapan ini kan lingkungannya kan ya begitu. Ya. Lingkungannya RT-nya pada cuek-cuek, RW-nya juga pada begitu. RT-nya pada cuek-cuek, RW-nya juga begitu. Ya podo ya tetap aja. Mau you tengking sampai kayak Tarsan itu juga percuma. Kalau lingkungan dan keluarganya tidak begitu. Nah, kita lihat dari belakang ya. Anak-anak generasi sekarang itu lahir dari generasi yang sebenarnya usianya sepantaran saya. Kalau nggak sepantaran saya, ya lebih tua dikit lah dari saya gitu ya. Mereka-mereka yang lahir sekarang ini adalah mereka-mereka yang lahir kalau nggak di tahun 80-an awal, 80-an tengah, 80-an akhir, 90-an awal. Kayak saya bilang sepantaran saya atau lebih tua dikit lah dari saya gitu. Lebih tua dikit dari saya, tua dikit dari saya gitu. Nah mereka ini juga maaf kata ya, maaf lahir batin ya, saya harus ngomong apa adanya nih ya. Mereka ini juga ngalamin hal yang sama, hal yang ya biar begitu. Nah mereka gak pengen kejadian yang mereka alami itu terulang lagi kepada anak-anak mereka. Nah makanya jadi diproteksi sedemikian rupa, dimanja sedemikian rupa, diapakan lah gitu ya. Pokoknya ibaratkan tuh dibodyguardkan sedemikian rupa gitu loh. Atau di mana ya pokoknya dilindungi sedemikian rupa biar gak seperti yang saya lakuin lah gitu. Tidak mendapat serangan malam hari dari saya lah ibaratnya seperti itu. Ya, tidak mendapatkan tembakan laser artileri dari saya lah intinya gitu. Intinya gitu. Makanya kan kemarin saya juga kaget. Pak Nur Rahim, Ustadz Nur Rahim kok begini ngomongnya sama saya gitu. Tumben. Kok seakan-akan mereka pasang badan ngelindungin gitu. Takut. Cuma karena takut anak-anaknya ini nanti nggak mau ngaji lagi. Ya masalah anak-anak yang mau ngaji apa enggak itu terserah masing-masing. Karena masalahnya gini. Apa ya istilahnya? Kayak terjadi siklus kitar semula, recycling ya pokoknya siklus recycling gitu loh, recycling situation. Jadi berulang. Dulu mungkin kayak dimarahi kayak yang saya lakukan itu kan bukan lagi tembakan laser artileri barangkali, mungkin tembakan kapur, tembakan rotan, tembakan ya pokoknya tahu Flintstone kan teman-teman, tembakan kayu Flintstone ya, tembakan kentongan bung bung gitu kan dan seterusnya gitu. Nah mereka trauma.
maka ketika melahirkan anak yang menjadi anak generasi zaman sekarang ini, nah diproteksilah sedemikian rupa, di bodyguard kan. Makanya kan saya selalu menggunakan bahasa yang sederhana. Orang tua dari anak-anak zaman sekarang itu mengajarkan bahwa dunia itu akan baik sama mereka. Saya pakai lagi nih. Pada waktu itu udah saya sampaikan. Saya pakai lagi. Orang tua yang melahirkan anak-anak zaman sekarang mengajarkan kepada anak-anak bahwa dunia akan baik sama mereka, bahwa dunia akan berpihak terus kepada mereka. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tidak seperti yang disebutkan itu. Dunia akan selalu baik kepada mereka, dunia akan selalu berpihak kepada mereka. Dunia akan selalu akan selalu bersikap adil kepada mereka. Nyatanya tidak demikian, teman-teman. Nyatanya enggak. Makanya jadi anak-anak itu dibiarkan berfantasi dengan dunianya. Tidak siap menghadapi dunia nyata yang begini. Paham ya teman-teman ya? Dunia itu tidak seperti demikian. Dunia itu bukan kayak kartun, bukan kayak drama Cina yang lagi dinikmatin mama saya contohnya. Bukan kayak drakor, bukan kayak sinetron, bukan kayak FTV. Enggak teman-teman, dunia enggak seperti itu. No. Makanya saya bilang sesekali emang perlu digituin. Biar tahu bahwa hey, dunia nyata itu enggak seperti bahwa hey wake up, kau bangun. Ya, dunia itu tidak seperti yang disebut oleh orang tuamu akan selalu berpihak kepada kamu. Enggak, teman-teman. Enggak. Tidak demikian. Bukan tidak demikian lagi, coba tidak mutlak. Absolutely no. Ya, orang tua pasti akan mengajarkan the world will be fine to you. In fact, absolutely no. The world will always good to you. The answer is absolutely no. Yeah. The world will always kind to you. The answer is no. Absolutely no. Yeah. The world will be fair at you. The answer is definitely and absolutely no, teman-teman. Itu yang saya pakai beberapa waktu yang lalu. Nyatanya enggak. Itu anak-anak itu harus dibangunkan dari seperti itu. Makanya perlu saya tengkingin. Karena dimabukkan oleh yang tadi saya sebut barusan. Oleh yang tadi saya sebut. Dimabukkan, dininabobokan dengan yang tadi saya sebut barusan. Jadi memang military barracks atau barmil, barak militer atau sekolah kebangsaan memang perlu teman-teman, perlu. Sesekali doang, jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti malah jadi polemik tersendiri kan. Nah, makanya supaya tidak jadi polemik yang berterus-terusan, makanya dibikinnya ya beberapa waktu sekali aja gitu. Sesekali aja bikin. Nanti kalau ini bikin lagi, nanti kalian bikin lagi. Maaf nih ya, saya kalau andai kata saya di Jakarta, saya kan saya KTP Jakarta nih ya. Andai saya duduk di kursi gubernur kayak yang dijabat pas Pramono Anung, Pak Pramono Anung sekarang ya. Saya akan iakan itu program sekolah kebangsaan barak militer itu. Tapi ya akan lebih harsh lagi dibandingkan Kang Deddy Mulyadi. Yang bocil-bocah yang nakal-nakal dari yang usia kecil banget. Dari umur 2, 3, 4 tahun. Nakal ini sholatnya tidak betul, kirim. Ya. Kirim
Yang bocah-bocah kecil yang SD, TK, PAUD itu kalau nakal-nakal kirim. Biar apa? Satu, minimal banget, minimal. Ngomongnya tuh nggak ngomong kasar. Nggak ngatai orang dengan physical attributes, physical appearance, physical features, atau nggak ngatain orang dengan label yang macam-macam. Ya, yang kedua biar ngomongnya tuh nggak kasar, apalagi sampai nyebut alat kelamin. Yang ketiga biar nggak ngelawan sama orang tua. Ya anak-anak zaman sekarang mana lah ada yang mau nurut sama orang tua, yakin gue. Mereka gak mandang otoritas, mereka mandangnya apa? Pengaruh. Orang tua kan otoritas tertinggi dalam kehidupan di rumah kita kan orang tua, ya kan? Tetapi kalau di lingkungan otoritasnya bukan cuma orang tua, orang yang lebih tua, para tetua istilahnya, para pengurus lingkungan ya RT, RW, petugas keamanan, ya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ya, misalkan. Itu juga punya otoritas. Nah, anak-anak zaman sekarang kagak ada yang ini, kagak ngelihat otoritas, teman-teman. Mereka melihat, lah lu siapa gitu. Lah siapa lu gitu. Emang ini masjid punya lu. Emang ini musolanya lu dan sebagainya dan sebagainya. Begitu musolanya dia. Emang masjidnya dia apa segala. Enggak ngelihat itu. Enggak ngelihat otoritasnya, tapi ngelihat siapa dia. Gitu loh. Nah, ini kan kenapa kok kayak gitu? Lah karena orang tuanya kagak ngajarin. Ya orang tuanya kagak ngajarin apa? Mungkin juga orang tuanya kayak gitu dulu. Kagak ini juga, kagak hormat ame otoritas, kagak hormat ame yang punya kewenangan, kagak hormat ame yang punya otoritas. Begitu. Ya wajar lah anak-anak zaman sekarang pada kagak hormat ame yang punya otoritas. Kenapa? Ya karena memang gak diajarin. Karena memang gak diajarin untuk patuh, hormat, tunduk ame yang punya otoritas. Kalaupun diajarin ame yang tunduk ame yang punya otoritas ya, ujung-ujungnya itu cuma sebentar. Gitu teman-teman. Karena memang perlu sesekali diajarin seperti itu. Perlu, saya bilang perlu. Perlu sekali. Karena biar tahu orang, oh ini orang ini sudah orang tua tuh hormat gitu loh. Jadi gitu sesekali memang perlu digituin biar minimal apa nih, staff sebentar, saya ada panggilan interview teman-teman ya, baru nerima WA, tapi gak apa-apa kita selesain. Jadi teman-teman semuanya, saya nih secara pribadi ya, saya secara pribadi sebenarnya secara diam-diam itu mendukung program kayak gitu. Cuman ya dengan alasan yang balik lagi gak populer ya. Karena memang sesekali generasi sekarang tuh memang perlu digetok kepalanya, memang perlu ditengkingin gitu. Emang perlu diajarin bahwa dalam hidup lo itu dikelilingi oleh orang-orang yang punya peran, punya otoritas sama hidup lo. Mereka yang lebih tua dari lo itu pengalamannya lebih banyak gitu loh. Mereka lebih tahu serat tata krama, tahu aturan, ngajarin lo tuh biar lo tuh bertata krama, lo tuh beraturan, lo tuh inilah gitulah, berpanduan, bermanhaj, kata kalau saya pinjam bahasa agama Islam, bermanhaj gitu loh. Ada relnya, nggak liar gitu loh. Nah itu tujuannya program Barmil tuh kayak gitu, supaya anak-anak itu nggak jadi hewan liar, tapi jadi hewan jinak gitu loh. Makanya tadi saya bilang bahasa Sundanya te bangoran
tapi bageran. Demikian, terima kasih teman-teman. Supaya tidak terlalu panjang, selamat malam, sampai jumpa lagi.